mau pimpin doa? Itsar aja deh. Itsar silakan. Iya, Bu. Pimpin doa. Itsar, mic-nya dimatiin lagi. Itsar. Itsar, kenapa mic-nya dimatiin? Itsar, kenapa Itsar? Boleh di-chat ya? Oke. Dava aja, Dava. Coba Dava, pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran matematika hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dava. Kita mulai ya. Sebelum itu akan ada saah dulu seperti biasa ya, karena pagi-pagi jam pertama. Jadi saah hari ini mengenai kunci menjadi hamba yang berbakti dan bersyukur. Langsung aja artinya, jadilah orang yang wara, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3417 disahihkan Al-Albani dalam Sahih Ibni Majah. Oke, maknanya, wara adalah sikap hati-hati, meninggalkan perkara subhat dan yang tidak memberi manfaat. Sementara qanaah adalah merasa cukup atas pemberian Tuhan. Ketika seseorang menanamkan sikap wara pada dirinya, maka ia akan melakukan segala hal dengan hati-hati dan akan memilah apa saja yang akan dia lakukan. Ia akan berusaha melakukan hal-hal yang menjadi kewajibannya dan menyelesaikan segala urusannya. Orang yang menanamkan sikap wara akan tahu betul jika ia tidak hati-hati atau memilah dalam melakukan suatu hal, maka ia hanya akan mendapat kerugian. Sementara ketika seseorang menanamkan sifat qanaah dalam dirinya, maka ia akan selalu berusaha merasa cukup atas apa yang telah ia miliki atau terima. Hal ini sama seperti mensyukuri segala sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, maka dari itulah kita bisa menarik kesimpulan bahwa kunci untuk menjadi hamba yang paling berbakti adalah dengan menanamkan sikap wara dalam diri, sementara kunci untuk menjadi hamba yang bersyukur adalah dengan menanamkan sifat qanaah dalam diri ya. Jadi memang di Islam mengajarkan untuk hati-hati dan bersyukur ya. Bersyukur itu maka nikmat akan ditambahkan oleh Allah ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel ya. Kalau di awal belajarnya sistem persamaan linier dua variabel. Nah, kalau yang di akhir itu pertidaksamaan. Berarti apa yang ngebedain? Ada yang udah nonton videonya? Mudah-mudahan ada beberapa yang udah ya. Dan udah ke soal-soalnya. Nah, yang ngebedain tentu saja tandanya ya. Kalau persamaan tandanya sama dengan, kalau pertidaksamaan berarti tandanya lebih besar atau kurang dari. Gitu aja ya. Terus menentukan, yang pertama ini kita akan menentukan DHP dari SPT LDV. Ya, DHP itu daerah himpunan penyelesaian. Gambarnya seperti ini ya, jadi DHP-nya itu yang diarsir. Yang diarsir ini adalah DHP dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, kita lanjut. Jadi tujuan pembelajarannya, kalau kalian buka Canvas, kan adanya tujuan pembelajarannya ada 4.
Ya, nah 2 lagi Ibu pangkas. Kenapa? Karena 2 lagi itu tentang soal ceritanya. Nah, kita tidak membahas SPTLDV ini soal cerita ya. Jadi cukup gambar dan arsiran. Dan satu lagi model matematikanya saja. Jadi tidak ke soal-soal cerita. Kalau soal cerita cukup SPLDV sama SPLTV yang kemarin ya. Nah, sebenarnya ada soal cerita, tapi nanti itu buat kelas 2, buat kelas 11. Mata babnya itu namanya program linear. Nah, jadi sekarang kalian mengetahui dulu cara menggambar dan cara menentukan daerahnya gitu ya. Jadi yang pertama menentukan DHP-nya, yang kedua menyusun sistem pertidaksamaannya dari daerah himpunannya, dari DHP-nya gitu. Nah, kita yang pertama dulu mengingat kembali PLDV itu persamaan linear dua variabel ya. Tentu saja bentuk umumnya seperti ini. AX tambah BY sama dengan C. Jadi ingat, X dulu ditulisnya, baru Y sama dengannya konstanta gitu ya. Itu bentuk umumnya. Terus masih ingat nggak grafik persamaan linear dua variabel bentuknya apa? Mungkin ada yang sudah nonton video. Dian apa grafik PLDV berupa apa bentuknya? Gak apa-apa ya, nggak tahu juga ya. Jawab aja, udah nggak apa-apain. Dian, bisa open mic? Suara ibu terdengar nggak? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oke. Dian, apakah terdengar suara ibu? Oke deh, kita ke Ulfi aja, Ulfi. Ulfi, ingat nggak grafik PLDV atau persamaan linear dua variabel itu garisnya apa? Berupa garis lurus ya. Nah, betul ya, garis lurus ya. Jadi nggak apa ya, sebenarnya kalian jawab aja gitu, jangan takut nilainya dikurangin atau apa gitu ya, enggak ya. Jadi ini mah supaya kalian lebih aktif dan mengingat gitu, mengingat banyak juga ya. Kalau ditanya-tanya kan biasanya kalau kayak gitu pasti keingetan terus gitu ya. Jadi grafik PLDV berupa garis lurus, tidak berupa melengkung kayak gitu, atau ya pokoknya melengkung-lengkung itu bukan ya. Jadi kalau yang garis melengkung kayak gini ya, senyum atau sedih biasanya disebut itu persamaannya persamaan kuadrat. Kalau persamaan linear dua variabel itu garis lurus gitu ya, bisa ngebedain. Nah, terus gimana cara gambar grafiknya? Ya kalau di SMP kan kalian ini ya buat tabel kotak kayak gitu, nanti diisi X-nya dari negatif atau dari angka berapapun ya sampai berapa gitu ya, nanti dihubungkan tuh titik-titiknya. Nah kalau ini supaya lebih cepat, lebih efisien ya, dengan titik potong sumbu X, sumbu Y gitu ya. Caranya gimana? Dinolkan saja. Yang satu misalkan yang pertama dulu X-nya dinolkan, maka nanti dapat Y-nya berapa. Jadi nanti substitusi X-nya 0, didapat Y-nya. Nanti yang kedua, substitusi 0 Y-nya, nanti didapat X-nya berapa. Nah ya, nanti di sini koordinatnya ada 2 titik koordinatnya. Bacanya ke sini ya, ke bawah ya, 0, Y-nya berapa, nanti yang kedua X, 0 gitu. Nah ini contohnya, gambarlah garis 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, cara gambarnya, kita supaya lebih efisien ya, lebih cepat, dinolkan X-nya sama Y-nya ya, satu-satu dulu. Kalau X-nya 0, berarti kan ini udah pasti 0 ya, 0 ditambah 3Y sama dengan 12. Y-nya sama dengan 12 bagi 3, 4. Nah, nanti Y-nya dapat 4. Sekarang kalau Y-nya 0, nah diubah gantian gitu ya. Y-nya yang 0 berarti didapat 2X tambah 0 sama dengan 12. X-nya dapat 12 bagi 2, 6.
Maka X-nya dapat 6. Nah, koordinatnya kayak gimana? Koordinatnya menjadi, ingat ke bawah ya, jangan ke samping. 0,6 sama 4,0 itu salah. Jadi ini harus X dulu baru Y. Ya. Nah, yang pertama 0,4 dan yang kedua 6,0. Gitu ya. Kita buat deh di Kartesius 0,4 dan 6,0. Nah, di sini adalah 0,4. Gambar koordinatnya di sini adalah yang 6,0. Jadi X dulu baru Y ya. Ada 2 titik, hubungkan. Nah, menjadi sebuah garis lurus. Gitu ya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Paham? Sampai sini? Paham. Ya. Oke, jadi nanti Ibu akan sering bertanya ya sama kalian ya. Jadi nggak cuma 1-2 orang, tapi ya semuanya mudah-mudahan bisa kebagian pertanyaannya ya. Nggak apa-apa ya, supaya kalian belajar juga untuk tidak malu-malu, untuk percaya diri dalam menjawab soal apapun. Mau salah, mau benar gitu ya, nggak apa-apa. Oke ya. Jadi harus fokus sampai terakhir ya. Nah, sekarang mungkin ada contoh soal lagi di sini. Nah, kalau misalkan bentuknya, persamaannya bukan AX tambah BY sama dengan C, ini kan bentuk umumnya. Kalau bukan gimana? Kita susun, ya, kita susun. Jadi X duluan yang ditulis, maka akan menjadi min X tambah 3Y sama dengan min 3. Gitu ya, disusun dulu kalau misalkan garisnya, persamaannya tidak AX tambah B sama dengan C. Jadi susun dulu X dulu, baru Y sama dengannya angkanya gitu. Nah, kita sepakati saja X-nya itu lebih baik positif ya. Kan kalau di sini X-nya masih negatif ya. Kita sepakati saja kenapa, supaya nanti ke depannya selanjutnya itu akan mudah mendapatkan DHP gitu ya, menghitung-hitungnya juga lebih mudah. Jadi kita X-nya ya yang dipositifkan. Kalau Y-nya negatif mah nggak masalah. Yang penting X-nya positif. Caranya gimana? Ya dikali min ya. Dikali min, yaitu menjadi X min 3Y sama dengan 3. Baru nanti kita akan gambar garis yang ini, yang terakhir ini. X min, sorry ya, nggak lurus. X min 3Y sama dengan 3. Cara gambarnya gimana? Ya tadi, pakai tabel titik motong ya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya min 1. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 3. Nanti didapat koordinatnya 0,-1 dan 3,0. Kita gambar grafiknya. Di sini 3,0, yang ini 0,-1 ya. Jangan sampai kebalik. Yang ini 3,0, yang ini 0,-1. Lalu dihubungkan kedua titik tersebut ya menjadi sebuah garis lurus. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke, kita lanjut. Ini masih kalian gambar garis ya. Cara menggambar garis, kemudian kita ke bisa lah ya. Nah, mengenal pertidaksamaan linearnya. Bagaimana bentuk umumnya? Kalau tadi sama dengan, ya tadi ya. Nah, tandanya nanti jadi lebih besar sama kurang dari. Ya, gitu. Nah, tandanya lebih besar sama dengan dan kurang atau kurang dari sama dengan. Jadi harus ada sama dengannya ya. Jadi kita tidak membahas yang misalkan seperti ini. Lebih besar, nggak ada sama dengannya. Kita belum bahas dulu yang ini ya. Walaupun sebenarnya caranya sama, menggambarnya sama, yang ngebedain nanti antara yang ada sama dengan sama yang tidak ada sama dengan adalah kalau yang ini garisnya putus-putus. Misal kayak gini. Kalau misalkan yang ini, yang ada sama dengannya, garisnya ya tadi ya, kayak nyambung semuanya. Gitu ya, bisa bedain ya. Ini nanti biasanya ada di kelas 11 yang tidak ada sama dengannya suka keluar gitu. Tuh ya. Kalau sekarang yang ada sama dengan dulu supaya garisnya nyambung semua. Nah, catatan A-nya kita sepakati harus bernilai positif. Buat apa nanti ya kita lihat buat apanya.
Nah, penyelesaiannya namanya DHP ya. Kalau di pertidaksamaan itu DHP, yaitu daerah himpunan penyelesaian. Biasanya ditandai dengan arsiran. Kalau PLDV-nya kan biasanya dalam bentuk X, Y gitu ya. HP sama dengan gitu biasanya itu penyelesaiannya. Tapi kalau pertidaksamaan berupa arsiran. Menentukannya gimana caranya? Ya pertama kita buat dulu garisnya ya. Kita buat garis tadi dengan cara tabel titik potong. Nanti ada 4 kemungkinan garis yang akan terbentuk. Nah, garisnya seperti ini. Nah, itu kalian bebas namainnya apa aja ya. Ada yang tahu yang pertama yang di kiri ini apa? Garis namanya garis apa? Bebas ya kalian mau nentuin apa. Tapi mungkin ada yang udah lihat video. Kalau ibu namainnya apa garis ini? Kanan kiri. Kanan kiri. Oh, belum. Sebelum itu. Garis apa namanya? Yang ini? Turun apa naik? Yang turun ya. Nah, jadi sebenarnya nggak harus ini namanya garis turun, ini namanya garis naik. Nggak harus kayak gitu. Cuman mungkin kalau ibu ngelihatnya ini seperti turun ya, kalau ini naik gitu. Nah, bisa aja kalian misalkan menyebutnya miring ke kanan, ini miring ke kiri, boleh aja ya. Yang penting kalian tahu bentuk garis yang seperti ini tuh apa namanya dan dibedain dengan yang di kanan ini gitu ya. Nah, kalau ini kan horizontal yang bawah, yang terakhir ini vertikal. Kemudian kita akan tahu posisi si pertidaksamaannya di mana ya. Nah, ini kan Y sama dengan C. Maksudnya apa Y sama dengan C? Nanti ketika kalian buat garis koordinat di sini, nah nanti kalian suruh buat garis. Misal ya, Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 tuh gimana bikin garisnya? Nah, ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Nah, berarti Y sama dengan 2, berarti kan di sini ya, ini kan 0, titik pusatnya. Ini 1, ini 2 ceritanya ya. Ini 2, berarti kan di sini ya titiknya ya. Y sama dengan 2. Nah, buat garisnya gimana? Walaupun ini sumbu Y, tapi buat garisnya tidak tegak ya, tidak tegak, tapi mendatar. Nah, gitu ya, buat garisnya. Y sama dengan 2 itu, ini gambar garisnya sama dengan 2. Lalu kalau yang X sama dengan C, berarti gambarnya ya sesuai ini ya, berarti tegak. Tegak itu artinya misal, misal X sama dengan 5. Ini 0 ya, ya kalian perkirakan aja 5 itu di sini ya, ini 5, berarti kan di sini ya. Nah, nggak mungkin kan gambarnya mendatar, karena ini harus yang ini. Nah, yang ini tuh maksudnya yang tarik garisnya seperti ini. Itu yang tegak. Ini adalah garis X sama dengan 5. Gitu ya, maksud dari yang Y sama dengan C, sama X sama dengan C itu seperti ini. Itu. Nah, kalau yang ini garis turun, ini garis naik. Terus hubungannya dengan tanda pertidaksamaannya gimana? Nah, kalau kita lihat di sini lebih besar di kanan, kurang dari di kiri. Kalau yang mendatar lebih besarnya di atas, di bawahnya kurang dari. Kalau yang tegak lebih besarnya di kanan, kurang darinya di kiri, gitu ya. Jadi semua garis ini ya kecuali mungkin yang mendatar ya, nggak ada kanan kiri tapi atas bawah. Yang turun, naik sama tegak ini sama ya, tanda pertidaksamaannya itu kalau lebih besar itu di kanan garis ya, yang ini tuh di kanan garis. Di kanan garis. Kalau tanda apa nih kurang dari itu adalah di kiri garis gitu ya. Sebenarnya menghafalnya cukup apa ya, nggak banyak yang dihafal ya. Yang penting kalian kayak oh lebih besar itu seperti positif gitu ya. Yang pasti dia ada di kanan. Kalau kiri kan kurang dari atau negatif. Kayak gitu mengingatnya. Jadi nggak terlalu yang beda-beda lagi gitu. Tapi selain cara ini juga ada cara lain ya, cara yang paling meyakinkan mungkin. Cara yang pertama gitu ya, yang manual itu diuji titik. Nah, nanti kita lihat ya perbedaannya. Nggak perbedaan sih maksudnya. Ya kalian lebih mudah mana menghafal seperti ini atau pakai cara uji titik. Oke, silakan yang izin ke toilet. Hafsa, Haria, dan Hasna. Wah, semua. Nah, gitu ya.
Kalau ini nggak perlu kalian lihat A positif, B positif. Ini nanti kalian isi menghafalnya lagi apa maksudnya gitu. Nggak usah ya. Jadi kalian harus ingat aja kalau tandanya kurang dari itu di kiri garis, kalau lebih besar itu di kanan garis. Gitu aja ya. Kalau ini kan atas bawah udah pasti ya. Kalau lebih besar itu di atas, kurang dari itu di bawah. Oke, kita lanjut contoh soal. Nah, di sini ya. 2x tambah 3y kurang dari 12. Nah, ini udah berbentuk AX tambah BY sama dengan ya tandanya kurang dari C gitu ya, udah sesuai. Gambar garis 2x tambah 3y sama dengan 12. Jadi kalau mau gambar garis, sini gambar garis, ubah dulu tandanya menjadi sama dengan. Gitu ya. Nah, kalau x-nya 0 kayak tadi, y-nya 4, y-nya 0, x-nya 6. Kita buat 0,4 dan 6,0. Ini 6,0, ini 0,4. Tarik garis lurus. Kemudian ini kan sebenarnya kalau ini persamaan ya, persamaan linear dua variabel. Nah, karena soalnya itu daerah himpunan penyelesaian dan tandanya kurang dari. Kurang dari itu kemana tadi? Kanan garis apa kiri garis? Kiri. Kiri. Ya, oke. Ini adalah kiri garis. Kiri garis berarti hilang. Nah, jadi gambarnya ke kiri ya, ke kiri garis. Nah, ini adalah DHP namanya. Bu, gimana kalau misalkan saya mau uji titik aja katanya. Suka lupa gitu kalau mau hafal. Uji titik boleh, tapi kalian juga harus hati-hati ya di uji titik ini. Jadi misalkan kalian bebas ngambil titik manapun. Misalkan yang paling mudah mah di 0,0 di titik pangkal ini ya, 0,0. Kita substitusi 0,0 ini ke si ini ya. Jadi ini 0 tambah 0 kurang dari 12. 0 kurang dari 12. Pernyataannya benar apa salah? 0 kurang dari 12 itu benar apa salah? Salah. Salah? Coba difokuskan lagi. Benar, Bu. Oh, benar. Benar ya? 0 kurang dari 12 ya benar ya gitu ya. Oke, benar. Nah, kalau benar berarti arsirannya ke arah si titik itu, titik uji ya, ke titik uji itu gitu ya. Nah, 0,0 di sini berarti arsirannya ya ke arah sini gitu, ke arah 0,0. Nah, berarti sama ya jawabannya ya. Harus sama, nggak mungkin beda ya. Oke, misalkan Bu saya mau ngambilnya nggak mau di 0,0 tapi misalkan di luar ya. Selain pokoknya nggak boleh kalian ngambilnya di 0,4 atau 6,0 nggak boleh. Sepanjang garis ini nggak boleh kalian ambil. Di luar, pokoknya di luar garis, misalkan kalian mengambilnya di atas 4 deh, di sini 5 misalkan. 5 itu berarti koordinatnya berapa? Apa coba koordinat dari 0,5. 0,5. Misalkan yang diujinya ini. Nah, sama ya. Uji titik masukin. Berarti X-nya 0, 3 kali Y-nya 5. Kurang dari 12. Jadi 15 kurang dari 12. Benar apa salah? 15 kurang dari 12. Salah. Salah ya. Kayak kalau salah, berarti nanti arsirannya bukan ke arah titik uji, tapi arsirannya menjauhi. Atau apa ya, tolak belakang gitu lah. Arsirannya menjauhi titik uji gitu ya. Itu yang beda ini. Nah, kan tadi katanya mau ujinya di sini. Ternyata salah. Kalau salah berarti arsirannya menjauhi. Berarti sama aja ya jawabannya, ya ini, si biru-biru ini. Gimana? Sampai sini paham perbedaan uji titik sama yang tadi menghafal? Bisa dibedain? Bisa, Bu. Bisa. Kita coba lagi. Oke, jadi yang kedua yang tadi ya, yang bentuknya bukan AX tambah BY, tapi yang tadi 3Y min X tambah 3. Jadi susun dulu. Nah, kan disusun ternyata si X ini tidak positif, jadi dipositifkan dulu, dikali min. Nah, kalau dikali min,
dalam pertidaksamaan si variabel X itu berubah. Kalau si variabel X-nya dikalimin, berubah ya tandanya ya, jadi kurang dari. Gitu. Kurang dari, tadinya lebih besar, jadi kurang dari. Nanti ini yang kita acuannya, yang akan kita pakai untuk gambar garis dan DHP-nya. Bukan lagi di soal pertama. Gitu ya. Kalau misalkan Y-nya 0, ya nggak masalah. Oke, pokoknya intinya X-nya lihat positif. Gambar garis X min 3Y kayak yang tadi, 0, Y-nya min 1, kalau Y-nya 0, X-nya 3. Kita gambar ya, kayak yang tadi di slide awal. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat, tinggal cari arsirannya, DHP-nya. Tandanya nih, tandanya sekarang kurang dari itu tadi di kiri garis, di kanan garis. Y. Di kiri ya, di kiri garis. Nah, berarti nanti seperti ini di arsirnya ya. Coba kalau misalkan pakai uji titik. Uji titik misalkan biasa ya, yang paling gampang makan di 0,0 supaya tidak capek ngali-ngaliinnya. Berarti ini uji titiknya 0,0 diuji menjadi 0 kurang dari 3. Jadi 0 kurang dari 3. 0 kurang dari 3 benar apa salah? Betul. Tuh, apa benar ya? Jadi kalau benar, mendekati. Ya, arsirannya mendekati si titik uji. Udah berarti sama ya, gitu. Paham ya, sampai sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalkan garisnya udah ada 2 nih, udah ada 2 ditambah X lebih besar dari 0, ya lebih besar dari 0. Nah, Ibu kasih tahu dulu aja yang X lebih besar, ya lebih besar dari 0 itu, ini artinya di kuadran pertama. Ya, nanti kenapa? Kita lihat. Kita gambar dulu garis yang pertama, 2X tambah 3Y sama dengan 12, seperti biasa ya, kalau X-nya 0, Y-nya 4, kalau Y-nya 0, X-nya 6. Yang kedua, ini koordinatnya. Yang kedua, gambar garis X tambah Y sama dengan 5. Tabel titik potong, X-nya 0, Y-nya 5. Y-nya 0, X-nya 5. Nanti koordinatnya 0,5 dan 5,0. Kita buat. Yang garis pertama seperti ini. Garis kedua warna merah. Ya. Nah, kayak gini. Nanti mana nih arsirannya atau daerah himpunan penyelesaiannya? Kita gambar dulu, kita arsir dulu. Nah, tanda ini, tandanya yang pertama, garis pertama ini kurang dari. Kalau kurang dari, kiri garis, kanan garis. Haza. Ya, Bu. Haza, tanda kurang dari ini ke kiri garis apa kanan garis? Ke kiri, Bu. Cuman kalau 2 kan jadi dibalik ya, Bu ya? 2 apa? 2 persamaan. 2 persamaan dibalik gimana? Biar lebih gampang. Bentar. Yang di video Ibu. Bentar, dibalik. Kok Ibu lupa? oh iya, maksudnya nentuin daerah himpunannya ya? Iya. Oh iya. Oh, udah nonton. Ibu sampai lupa. Iya, kayak itu nanti ya, yang kedua ya. Kita yang arsiran dulu. Ke kiri ya tadi ya, Haza ya, betul. Jadi ingat kalau kurang dari ke kiri. Atau misalkan yang mau uji titik, nggak apa-apa, uji titik aja. Jadi ini kiri. Nah, kalau ke kiri berarti, nah ke sini ya, ini kiri. Garis pertama, garis kedua juga tandanya kurang dari. Kiri juga ya. Nah, terus yang X lebih besar dari 0, itu apa artinya? Kayak tadi kan Ibu di awal udah nyampein ya, kalau X itu kan garisnya itu tegak ya. Kalau X sama dengan ya, kalau X sama dengan, Y sama dengan. Nah, X sama dengan itu garisnya tegak. Kalau Y sama dengan itu garisnya mendatar. Nah, berarti kalau X lebih besar itu di kanan atau di kiri? Kanan. Kanan ya. Nah, ini di kanan. Ini kanan. Kalau Y lebih besar, nah tadi kan gambar Y sama dengan itu mendatar. Lebih besar di atas, di bawah arsirannya? Di atas. Di atas, gitu ya. Jangan sampai kebalik.
Oke. Bentar. Nah, jadi gitu. Nah, berarti yang nah ini yang kanan dulu nih, yang X lebih besar dari 0 ke kanan ya. Terus yang Y-nya lebih besar dari 0 ke atas. Nah, kalau kita lihat kayak gini, kebetulan ini kan apa ya, seperti highlighter ya, si gambarnya nggak kelihatan gitu. Warna yang ketimpa semuanya tuh yang di mana daerahnya. Apakah di sini, di kiri, di atas, di sini gitu ya, atau di atas ini, atau di yang kecil ini antara 5 sama 6, atau yang di luar ini gitu ya. Kan mungkin nggak kelihatan, tapi kalau misalkan kalian mengarsirnya pakai pensil berwarna atau pulpen berwarna itu mungkin masih kelihatan ya. Nah, makanya ada cara lain yaitu daerah bersih. Mungkin di modul juga di rekomendasi ini daerah bersih ya kalau banyak arsiran. Gimana caranya kalau misalkan pakai daerah bersih? Kebalikannya aja nanti arsirannya ya. Si tanda ini dibalik ya, yang kurang dari jadi nanti lebih besar, yang lebih besar itu jadi kurang dari. Kan kalau lebih besar ke kanan ya. Ke kanan, yang ini kiri atau bawah. Nah, tinggal dibalik aja nggak apa-apa, sama aja nanti. Nah, ini kan ke kanan, yang garis pertama itu nanti ke sana arsirannya, yang kedua ke kanan juga. Nah, yang X-nya ke kiri, kurang dari ya, yang Y-nya kurang dari ke bawah. Nah, nanti sangat kelihatan kalau pakai daerah bersih, yaitu daerah bersih yang tidak berwarna ya. Yang warna putih ini adalah DHP. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tapi kalau kalian mau pakai cara arsiran gitu ya, cara kotor, cara bersih, cara kotor gitu ya, udah pakai cara arsiran sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, sama aja. Kalau misalkan kalian pakai cara bersih juga nggak apa-apa, sama aja. Jadi nanti pas di ulangan bebas kalian menentukan sendiri aja yang menurut kalian paham ya. Jadi ibu tidak memaksakan harus cara bersih, enggak gitu ya. Oke, yang ini udah. Selanjutnya yang kedua ya, menentukan persamaannya dari DHP. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Nah, yang kedua ini. Boleh tanyakan di chat juga boleh. Kalau yang pertama tadi menentukan DHP ya, DHP. Kalau sekarang menentukan model matematika atau persamaannya dari soalnya yang diketahui adalah DHP. Mengingat kembali ya, bentuknya kan AX tambah BY lebih besar atau kurang dari C. Ingat A-nya harus positif. Terus gambar garisnya ada 4. Nah, caranya gimana nih menentukan persamaan garis seperti ini? Nah, jadi nanti kan kalian kelihatan ya, ganti tanda sama dengan tanda pertidaksamaan. Jadi ketika kalian udah dapat nih persamaan garisnya, kan pasti ada sama dengan ya. Nanti ganti sama dengan ini dengan tanda pertidaksamaan. Caranya menentukan persamaan garis. Nah, di SMP kalian udah pernah belajar rumus persamaan garis. Tapi ketika kalian lihat soalnya di sini ada titik potong di masing-masing sumbu X dan Y, si satu garis ini ada titik potong sumbu X, ada titik potong sumbu Y. Langsung aja cara cepatnya ya, yaitu AX tambah BY sama dengan AB. Jadi seperti mengalihkan silang ya, seperti mengalihkan silang. Jadi A kali silang berarti A ke sumbu X, AX. B kali silang ke sumbu Y berarti BY gitu ya. Jadi A sama dengannya kalikan si angkanya A kali B. Nanti kalau misalkan minus gimana ya sama aja gitu ya, menyesuaikan tanda si koordinat ini gitu ya. Nanti Bu ini dari mana seperti ini? Sebenarnya ya dari turunan si rumus itu ya, si rumus yang persamaan garis. Nah, cuman ini kan supaya lebih cepat aja kalian tidak lama-lama di rumus yang panjang. Kalau titik potong sumbu X dan Y-nya diketahui. Oke, di sini ada contohnya langsung ya. Nah, ketika kalian disajikan gambar seperti ini, kalian harus menentukan dulu nih persamaan garisnya.
Di sini ada satu garis, dan si satu garis ini diketahui titik potongnya ya, sumbu X sama sumbu Y-nya diketahui. Jadi langsung aja pakai yang ini, yang rumus ini ya, AX tambah BY sama dengan AB. Kali silang. Nah, contohnya gimana? Misal di sini 4, kali silang ke X itu 4X, ditambah, kan karena positif ya, 6 kali ke sumbu Y, 6Y. Sama dengan 4 kali 6, 24. Gitu ya. Nah, nanti kalau bisa diperkecil, nggak apa-apa, diperkecil aja. Biasanya di opsinya suka diperkecil ya, biasanya. Kalau nggak juga nggak apa-apa. 2X tambah 3Y sama dengan 12. Ya, oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Sekarang kita ganti tanda sama dengan ini menjadi tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaannya kan cuma ada 2 ya, lebih besar atau kurang dari. Nah, mana yang benar? Lebih besar atau kurang dari? Lihat arsirannya. Arsirannya ini ke arah mana nih? Kiri apa kanan? Kiri. Ke arah kiri ya. Kalau kiri berarti 2X tambah 3Y kurang dari. Karena kiri garis. Itu ya. Oke, yang kedua. Yang ini juga sama. Berarti ini min 1 ke X itu min, langsung aja di sini. Nah ini. Min 1X ditambah 3Y sama dengan min 1 kali 3. Jadi min X tambah 3Y sama dengan min 3. Nah, kita ingat kalau X ini harus positif. Ya, X-nya harus positif, berarti X kurang 3Y sama dengan 3 kali negatif ya. Nah, tandanya kenapa kurang dari? Tadi ya, ini di kiri garis. Kiri garis itu tandanya kurang dari. Bu mau uji titik aja, nggak apa-apa uji titik aja. Misalkan belum tahu nih tandanya kurang dari atau lebih besar. Uji titik aja. Tadi misalkan uji titiknya yang gampang di 0,0. 0,0 kan ini ya, si arsirannya mendekati ya. Mendekati uji titik, berarti harus bernilai benar. Berarti 0, tadi mana ini ya, 0 kurang 0, nanti tandanya apa? 0, titik-titik 3. Harus bernilai benar. Kenapa harus bernilai benar? Karena arsirannya mendekati. Ya, di sini udah harus benar, karena arsirannya mendekati. Berarti kalau benar, 0 itu kurang dari 3. Coba kalau misalkan yang salah ya. Ya, salah. Kalau yang salah, misalkan di sini ya, di min 2 atau di 0,-2. Nah, kita pakai yang salahnya. Ini X min 3Y sama dengan 3, berarti X-nya 0, 3 kali min 2 sama dengan 3. Belum sama dengan ceritanya ya. Berarti ini 6 titik-titik 3. Min 3 kali min 2 itu 6. Harus bernilai salah. Kenapa salah? Karena arsirannya menjauhi dari si titik uji. Ya, yang ini. Salah ya. Berarti 6 itu biar salah, apakah lebih besar atau kurang dari? Kurang dari. Kurang dari. Nah, berarti kan sama aja ya kalau kalian memilih titik uji manapun, mau salah, mau benar, yang penting nanti si tanda ini sama. Atau mau menghafal tadi sama. Ya, Ibu membebaskan kalian mau pakai cara apapun, yang penting hasilnya benar. Sama gitu ya maksudnya jawabannya. Oke, di sini karena arsirannya hanya segini ya. Nah, tadi dibatasi lagi dengan di bawah sumbu X, itu Y-nya kurang dari 0 ya. Kayak tadi ya, kalau Y itu kan bentuknya gini ya, mendatar. Berarti kalau mendatar, di bawah nih arsirannya. Kalau di bawah itu kurang dari. Nah, selanjutnya si yang X-nya itu kan bentuknya ini ya sama dengan C, ini X sama dengan C gitu ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ternyata arsirannya ke kanan. Berarti di kanan sumbu Y, X-nya lebih besar dari 0. Nah, gitu ya. Jadi nggak selamanya si X sama Y yang 0 ini lebih besar ya. Tapi kalau misalkan dua-duanya lebih besar, biasanya di kuadran pertama, yang di atas ini. Paham ya? Mudah-mudahan dipahami. Kita lihat lagi.
Nah, kalau ada 3 garis ya nih, 3 garis sama ya. Ibu mau minta Rashid. Ya, Bu. Oke, Rashid, yang angka 4 sama 6. Yang angka 4 sama 6, coba sebutin persamaan garisnya apa? 4X Betul. tambah 6Y Ya, sama dengan 24. oke. Bisa diperkecil? Bagi 2 bisa nggak? Bisa. Bisa. Jadi berapa? 2X 3Y sama dengan 12. Oke, betul ya. Oke, bentuk belum, Rashid. Satu lagi. Tanda sama dengannya kita ganti apa nih? Lihat arsirannya. Arsirannya kemana nih? Ke kanan. Oke, kalau misalkan bingung, Rashid nggak apa-apa bikin lagi kayak gini, garis yang mirip dengan 4. Nah, ternyata kalau ngelihat arsirannya ke sini ya, ke arah sini. Nah, ke arah sini Oh tuh iya, jadi apa kanan? kiri. Kiri. Kalau kiri tandanya gimana? Kurang dari. Kurang dari. Oke, sip. Oke, terima kasih Rashid. Selanjutnya Ibu mau nanya ke belum Chelsea. Iya, Bu. Chelsea yang garis tegak yang 2 ini. Apa Yang persamaan garisnya? berarti Apa? X sama dengan 2. X, X sama dengan 2. Oke, betul ya. Sekarang sama dengan ini kita ganti. Kurang 2 sama dengan 5. Tandanya kurang dari atau lebih besar? Lebih besar. Lebih besar. Oke ya, kenapa lebih besar? Ya kita misalkan gambar di luar ya, sama garisnya tegak. Kita lihat arsirannya adalah ke sini. Ke sini itu adalah ke kanan. Kanan itu lebih besar. Oke, sip ya. Satu lagi. Siapa? Cowok tuh, cowok. TB. Ya, Bu. TB ada. TB yang satu lagi nih, garis yang mendatar. Yang satu nih. Garisnya apa persamaannya? Iya, sama dengan 1. Oke, sip. Tanda sama dengannya kita ganti dengan apa, TB? Lebih besar. Lebih besar. Kenapa lebih besar? Soalnya di atas. Di atas ya. Oke, mantap. Terima kasih, TB. Jadi betul ya. Nah, ini cara yang tutupan. Jadi lebih besar dari 1, X-nya lebih besar dari 2. Gitu ya. Oke, Ibu tanya lagi yang lain. Hafsa. Hafsa, ada Hafsa? Ada, Bu. Oke, Hafsa, Ibu mau tanya yang garis ini yang 3 sama yang 6. Apa nama garis? Apa persamaan garisnya? Ya, X plus 6Y sama dengan 18. 11. Bisa diperkecil? Bisa jadi X plus 2Y sama dengan 6. Oke, tandanya gimana nih? Sama dengannya kita ganti dengan apa, Hafsa? Kurang dari. Kenapa kurang dari? Karena arsiran di kiri. Oke, karena di kiri ya. Sip, mantap. Alia. Ada Alia, Rameza. Rameza Alia. Oke, nggak ada. Hasna. Ada Hasna. Ada, Bu. Hasna, satu lagi. Yang garis kedua, yang 4 sama 3. Coba persamaan garisnya jadi apa nih? Jadi 4 kalikan ke berapa nih? Sumbu X ya. Jadi 4 apa? 4 kali 3. Enggak, bukan kali 3-nya, tapi 4 kali X-nya ya. Ini sumbu X, jadi 4X gitu. Kali silangnya.
4X Ditambah 3, ditambah 3 apa? 3Y Sama dengan sama dengan 6. 4 kali 3. Oh, 12. Ya, jadi nanti sama dengannya dikalikan. Bisa diperkecil nggak? Enggak. Oke, enggak. Sekarang kita ganti deh. Sama dengannya dengan apa nih? Tandanya kurang dari atau lebih besar? Kalau kita lihat garisnya kan seperti ini ya. Nah, arsirannya di sini. Apa tuh? Eh, Dia ada di sebelah mana sih? Kiri atau kanan? kanan. Yang ini. Kiri. Kiri ya. Yang ini kiri, kanan ya. Kalau misalkan bingung kiri kanannya gimana? Ya dari garis yang ini agak ditegakin aja sedikit kayak gini. Nah, ini kan kayak kelihatan ya ini kiri, ini kanan gitu. Nah, kalau kiri tadi apa? Kurang lebih. Kurang dari atau lebih besar? Kurang dari. Kurang dari. Oke, sip. Nah, ini kan di kuadran pertama ya. Oke, terima kasih Hasna. Nah, ini di kuadran pertama. Maka kalau di kuadran pertama, otomatis aja X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Gitu ya. Oke, ini mah caranya betul. Di atas sumbu X, Y-nya lebih besar dari 0. Di kanan sumbu Y, X-nya lebih besar dari 0. Oke, gitu ya. Nah, ini kalau misalkan satu lagi. Ini menentukan persamaan garis apabila tidak diketahui titik potong. Ya, ini kan dua-duanya tidak diketahui. Misalkan, Bu, yang satu diketahui, tapi yang lainnya nggak diketahui. Ya, sama pakai cara rumus yang udah kalian peroleh di SMP. Ya, nah rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi nanti akan disusun terakhirnya AX tambah BY sama dengan C. Contoh, ini kan ada dua garis. Nah, garis pertama, misalkan ini garis pertama, ini garis kedua. Nah, garis pertama ini ternyata di 6,0 dan di 3,2 ya, bukan di sini. Kan harusnya yang paling gampang di sini ya. Yang di sini tuh yang tadi kali silang. Nah, kalau nggak ada berarti salah satunya ya pakai rumus mau nggak mau kalian ya. Jadi garis pertama titiknya 3,2 dan 6,0 atau boleh dibalik 6,0 dan 3,2 ya. Nah, kalian tetapkan aja misalkan pengennya ini dulu deh X1 Y1, ini X2 Y2 gitu. Atau misalkan yang tadi 6,0 dulu yang pertama boleh. Lalu masukin rumus Y min Y1 ya. Ini Ibu tandain lagi. Y min Y1. Y1-nya itu adalah 2, jadi Y dikurangin 2. Yang ini Y2 min Y1. Y2-nya 0, Y1-nya 2. 0 kurang 2. Sama ya, X-nya juga seperti itu. Nanti kalian hitung-hitung dulu bawahnya ya. Jadi min 2 sama 3 yang bawah. Kali silang. Nah, hapus dulu nggak kelihatan ya. Kali silang. Kayak gitu. Nah, nanti didapat 3Y min 6 sama dengan min 2X tambah 6. Kita susun jadi AX tambah BY sama dengan C. Nah, ini adalah persamaan garis pertama. Oh, oke. Di sini udah ada tandanya ya. Tandanya kurang dari, karena ada di kiri garis. Yang satu lagi, garis kedua. Nah, 3,2 dan 0,1. Sama caranya ya, kayak di atas. Nanti dapat. Nah, pokoknya kalau si X-nya kalian nemuin negatif, jangan lupa dikalikan negatif 1 semuanya. Nanti tinggal diperoleh si tandanya kurang dari ya. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini silakan Itzar. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham ya? Oke, nggak ada. Kita lanjut ke latihan soal. Latihan soalnya di OneNote ya. Oke. Yang pertama nih, soal pertama ada di modul ya, modul di latihan. Nah, ketika kalian disajikan oleh gambar ya opsinya dan lihat kelihatan nggak? Dan ternyata si garisnya tuh sama semuanya. Ya, yang merah itu 3 sama 2,
3 sama 2 gitu. Semuanya tuh sama 32, 32, 32 ya. Si birunya juga sama 23, 23, 23, 23. Berarti ya arsiran yang berbeda. Nah, caranya gimana kalau misalkan kita mau cari yang mana yang benar? Kita cari dulu yang merah itu yang ini deh, yang pertama ya. Si persamaan 3x tambah 2y itu yang merah yang biru. 3x tambah 2y sama dengan 6 itu yang warna merah atau yang warna biru garisnya? Merah. Yang merah ya. Yang merah kita lihat di sini ada angka 3, ada angka 2, berarti kan kali silang ya. 3x tambah 2y sama dengan 6. Oke, berarti ini adalah yang merah. Yang ini satu lagi yang biru. Nah, di sini ada x lebih besar dari 0, ya lebih besar dari 0 artinya apa? Di kuadran pertama ya di sini. Dan lihat semuanya juga ada di kuadran pertama ya. Oke, enggak ding. Nomor 4, nomor B, lihat di sini dia melewati kuadran pertama ya. Nah, berarti yang B itu bukan jawaban. Itu caranya ya. Oke, kita lihat selanjutnya tandanya, tanda pertidaksamaannya. Nah, si garis merah ini tandanya lebih besar. Lebih besar itu kemana arahnya? Kanan ke kiri? Kanan. Kanan. Kita lihat opsinya A, B, C, A, B, C, D, E-nya yang mana yang merah ke kanan? Garis merahnya arsirannya ke kanan. Oh, yang B udah salah ya, yang B itu salah. Nggak usah dilihat. Nggak usah dilihat. Oke, kita lihat A, C. A benar nggak A? Ke arah kanan arsirannya. Benar. Benar. Benar ya. Yang C, ke arah kanan bukan? Bukan. Kalau C itu ternyata ke bawah apa ke kiri ya. Berarti ini bukan. Yang D, apakah ke kanan? Arsiran warna merahnya? Garis merah. Iya. Yang E kita lihat. Ke kanan nggak? Ah. Enggak, kita coret. Berarti nanti sisa A sama D. Selanjutnya, garis kedua, tandanya lebih besar, kurang dari. Yang warna biru ya. Yang biru berarti kurang dari ke kanan ke kiri. Kiri. Gitu. Berarti ke kiri. Yang A benar nggak ke kiri? Yang warna biru. Kita lihat yang warna biru. Enggak. Enggak ya? Kalau bingung Enggak. kalian buat lagi di luar. Nah, arsirannya tuh ternyata ke sana katanya. Oh, ke sana mah ke kanan ya. Salah ya. Berarti yang A itu salah. Ya udah, berarti sisanya yang D. Jawabannya yang benar adalah yang D. Gitu ya. Kita lihat lagi satu lagi. Ada 2 contoh ya yang ini. Nah, ini juga sama. Garis merah birunya sama ya, tinggal arsirannya. Dan kita lihat apakah di kuadran pertama X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Ya, kuadran pertama kita lihat semuanya kuadran pertama, tidak ada yang melewati ya. Nah, gitu ngeceknya. Berarti kita tentukan dulu nih, 4X tambah Y sama dengan 4, warna merah atau biru? Kalau nggak kelihatan, Ibu gedein lagi. Nah, sok. Yang warna merah yang 4X tambah Y. Ya. Merah. Oke, 4X. Berarti lihat aja yang Y-nya di 4 ya. Ini 4. Oke, yang ini berarti yang biru. Selanjutnya, tandanya kurang dari. Yang merah dulu berarti. Yang merah kurang dari. Ke Kiri. 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 Berarti yang A benar nggak ke kiri? Benar. Yang B benar nggak? Enggak. Yang B itu dia ke kanan tuh si merah. Yang garis merahnya arsirannya ke kanan. Yang C ke kiri ke kanan. Ke kiri. Arsirannya kemana? Kanan. Salah berarti ya. Harus yang ke kiri. Yang D. Salah juga. Yang D juga salah.
Yang mana lagi? Yang E. Betul. Oh, berarti sisanya A sama kebanyakan. A sama E ya. Oke, tinggal yang satu lagi. Yang warna biru itu lebih besar. Lebih besar ke kanan ke kiri. Kanan. Kanan. Coba yang A, benar nggak ke kanan? Yang garis biru. Enggak. Nah, ya, berarti dia salah. Oke, berarti sisanya yang E dong ya. Kita lihat yang E, apakah ke kanan? Betul ya? Oke, jadi jawabannya adalah yang E gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini cukup gampang ya, masih gampang diteliti ya. Tapi itu hati-hati, nggak apa-apa kalau misalkan kalian bisanya pakai uji titik aja. Oke, selanjutnya yang nomor 3 nih. Nomor 3 itu kalian harus menentukan mana nih DHP-nya, di nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Pertama sih yang paling mudah tuh lihat dulu nih, yang ada X lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0 ya. Tadi kalau X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0 itu di kuadran pertama ya. Di kuadran pertama artinya 1, 2, 3, 4. Berarti 5 itu bukan. Eliminasi gitu ya, maksudnya coret dulu. Nah, selanjutnya kita tandai si 2X tambah Y kurang dari 2 tuh mana garisnya? Yang yang mana? Ini namanya turun ya, yang turun atau garis pertama atau garis kedua. Gitu aja. 2X tambah Y sama dengan 2. Oke. Pertama. Yang turun, betul. Yang pertama ya, ini 2. Tadi ya kuncinya gimana? Lihat aja. Ini kan 2X. Berarti lihat yang Y-nya di 2. Gitu. Oke, 2X. Berarti yang sisanya, yang ini, nah yang ini kan belum dijadiin AX tambah BY ya. Nanti bakal bingung kanan atau kirinya. Kita ubah dulu. Ubah jadi, kan awalnya gini. Kita pindah ruas ya, menjadi min X tambah Y lebih besar dari 1. Ingat, X-nya harus positif, maka dikalikan min. X min Y, kalau dikalikan min, ingat tanda pertidaksamaannya berubah. Min 1. Ya. Jadi ini adalah nanti yang kita cari. Ini adalah garis kedua ya, garis kedua. Oke, selanjutnya garis pertama itu tandanya kurang dari, berarti kemana arsirannya? Ibu pakai arsiran aja ya, bukan cara bersih ya. Tapi kalau kalian mau pakai cara bersih juga nggak apa-apa. Kemana nih arsirannya kurang dari? Kiri. Kiri ya, ke sini. Tapi karena di kuadran pertama kita arsirnya sampai di kuadran pertama aja. Nah, gitu. Kemudian yang ini kurang dari juga ke kiri ya, ke kiri juga. Ke kiri itu kemana? Ya, ke sini. Nah, gitu. Nah, mana nih yang terarsir 2 warna? Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Bu mau pakai cara kotor. Boleh pakai cara kotor. Kita coba ya. Kita hapus dulu. Kalau cara kotor berarti kebalikannya ya. Kebalikan dari tandanya tadi. Kalau ini kurang dari berarti lebih besar. Lebih besar itu ke arah sana. Oke, terus selanjutnya ini juga kurang dari, jadi lebih besar ya. Jadi lebih besar berarti tandanya ke kanan. Di kuadran pertama aja. Nah, ternyata mana nih yang bersih di kuadran pertama? Yang 2. Sama ya jawabannya. Jadi mau pakai cara bersih, mau pakai cara kotor, sama aja. Gimana kalian enaknya ya. Oke, nomor 4. Sama, nomor 4 juga dicari dulu garisnya ya. Garis si X tambah 2Y sama dengan 6 ini yang mana? Garis pertama atau garis kedua nih? Ibu mau tanya, oh ini beda ya. Ternyata kalau di sini kita lihatnya X. Oh, ternyata di sumbu Y-nya nggak ada X-nya nih, nggak ada yang angka 1. Biasanya ini hasil dari diperkecil. Nggak apa-apa ya. Ibu mau tanya dulu.
Marel. Ya, Bu. Marel, garis pertama dulu deh. Garis pertama, jangan, garis kedua dulu deh, supaya ini ya, kecil ya angkanya. Nah, ini kan garis pertama, garis kedua itu angkanya 3 sama 6. Coba kalau Marel jadiin persamaan garis kayak yang tadi. Jadi apa nih persamaan garis yang 3 sama 6? 3x tambah 6y sama dengan 18. 18. Diperkecil jadi? Jadi x tambah 2y dibagi lebih dari sama dengan lebih dari 6. Sama Oke. dengan 6. Betul. Gitu ya. Atau cara lainnya bisa aja tadi titik potong ya, titik potong. Boleh ya pakai titik potong kalau kalian tiba-tiba lupa gitu ya. Sama cara menentukan garis pakai titik potong. Titik potongnya gimana kalau yang ini? Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 6, Y-nya 6, Y-nya 3 gitu ya. Berarti cari aja Y-nya yang 3. Itu boleh pakai kayak gini ya. Yang di atas juga, yang tadi juga sama, boleh pakai titik potong. Jadi mungkin lebih meyakinkan juga. Bisa ya? Jadi boleh pakai cara kayak tadi AX tambah BY atau pakai titik potong. Jadi ini adalah garis kedua ya. Nah, garis kedua ini tandanya kurang dari. Ibu mau nanya lagi Haria. Ada Haria? Haria? Apakah ada di tempat? Wow, Haria tidak ada. Kita tanya yang lain. Yang belum. Naila, Naila. Iya, Bu. Naila, garis kedua ya tadi ya, udah dapat ya, X tambah 2Y itu adalah garis kedua. Tandanya kurang dari, arsirannya kemana? Kiri apa kanan? Ke kiri. Ke kiri. Oke, betul. Ke kiri ya. Kita lihat ini ada X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Artinya, kuadran pertama ya. Ini ada 3, itu salah. Bentar. Oke, berarti ke kiri ya. Nah, ke sini arsirannya. Nah, ini mungkin Ibu cara arsiran ya, atau cara kotor. Udah ya. Kemudian terima kasih Naila. Fauzan. Iya, Bu. Fauzan yang kedua ya, garis kedua. Sorry, garis yang pertama. Nah, ini tandanya lebih besar. Kemana arsirannya? Nanti ke kanan. Kanan ya, garis kedua. Garis mana sini tuh? Garis pertama berarti ya. Nah, sini ya. Jangan. Warnanya nggak kelihatan. Nah, ini gitu. Mana nih yang terarsir dua warna? 2 warna. 1, 2, 4, 5. Fauzan. Yang 5, Bu. Yang 5. Oke. Ya, nanti kalau kalian mau pakai cara bersih kayak yang tadi yang terakhir nomor 3, boleh ya. Pasti nanti ketemunya juga 5. Bisa ya sampai sini ya? Kita lanjut. Nah, sekarang yang model matematikanya. Dari DHP, dari gambar ke model matematikanya ya, nomor 5. Pertama tentu saja kita cari si persamaan garisnya. Oke. Ibu mau tanya lagi ke garis merah ya, yang belum dipanggil. Kamal. Kamal. Wah, gak ada orang. Kamal. Panggilan 1, Kamal. Ya, pada kemana nih IPA 2? Agnaya deh, Agnaya. Agnaya ada? Oke. Agnaya warna merah. Coba sebutin persamaan garisnya. Jadi apa nih? Ini ada angka 4, ada angka 6. Ini 4, ini 6 ya. Sok. Jadi apa persamaan garisnya? 4 Mm-hmm. tambah 6 Betul. 4. Bisa diperkecil, Agnaya.
bisa. Jadi berapa? 2X tambah 3Y sama dengan 12. Oke. Ya, sama dengan 12 ya. Oke, Agnaya, tanda sama dengannya kita ganti dengan apa nih? Kurang dari atau lebih besar? Lihat apa? Kurang dari. Kurang dari. Oke, betul ya. Sip, terima kasih Agnaya. Selanjutnya Farsya. Farsya ada. Wow, tidak ada. Enaknya sekelas tuh kayak gini ya. Jadi enak dipanggil-panggil, terus ada aja yang nggak jawab. Nabil, ada Nabil. Nabil. Waduh, pada kemana ini? Pak dua. Nabil, Farsya, Kamal. Nggak ada. Oke. Alwi. Ada Alwi. Aulia. Oke, Alwi juga nggak ada. Sedih ya. Fatia. Ya, Bu. Oke, Fatia. Alhamdulillah ada. Yang warna biru sekarang, Nak. Bisa disebutin, di sini ada angka 2, ya kalau nggak jelas. Di sini ada angka -2. 0,-2 bukan? Salah 2,-2. Bukan, persamaan garis seperti ini. Sok. 2. Oh, itunya. Persamaan. Sok, gimana? Yang 4X atau yang 2X? Yang 2 ini, yang 2. Ya, ini kan Oh, yang 2. 2. 2. Oh, yang itu. 2X ditambah 3Y. Bukan 3, nah ini. Yang Min ya. Ini min. Berarti 2X, udah benar. Terus min. Jadi mengikuti ya si tandanya. Min 2 apa? Kali silangnya ke sumbu Y ya. Berarti min 2Y. Gitu ya. Sama dengan, sok kaliin Fatia 2 kali min 2 berapa? Gitu. min 4. Negatif? Negatif 4. Oke, negatif 4. Fatia bisa diperkecil nggak? Yang ini. Bisa. Nah, jadi berapa? Jadi X min Y sama dengan min 2. Oke, sip. Oke, kita ganti ya tanda sama dengan ini, dengan pertidaksamaannya kurang dari atau lebih besar dari. Kalau Fatia bingung, nggak apa-apa, gambar garis yang ini, yang sama ya, yang warna biru, dan lihat arsirannya tuh ke sini ya. Nah, ke sini tuh kanan apa kiri? Kanan. Kanan, betul. Ini kanan. Kalau kanan tandanya lebih besar kurang dari? Lebih besar. Lebih besar. Oke, berarti ini adalah lebih besar ya. Sip, tinggal dicari nih yang mana gitu. Oke, Zara. Terima kasih Fatia. Zara Andini, apakah ada di tempat? Ada, Bu. Bentar. Oke. Oke, udah hampir semua dipanggil ya. Ada satu yang belum kepanggil kayaknya. Oke, Zara udah siap? Zaranya hilang. Zara, ada Zara? Zara hilang. Oke, Zaranya nggak ada. Najla aja deh. Iya, Bu. Najla jadi jawabannya. Maaf, Bu, nggak kedengeran. Ya, Najla sedang ramai di rumah ya. Najla, jawabannya A, B, C, D, atau E? Yang mana? Kita udah punya ini. Dan ini. Yang C bukan, Bu? Yang C. Oke.
Nah, yang C, oke, yang D sama E kan bukan ya, karena dia 3X. Nah, ininya 2X ya. Berarti ini salah. Tinggal yang ini, tandanya kurang dari, berarti antara A sama C ya. Yang B juga bukan, karena tandanya lebih besar. Oke, tinggal yang ini ya, tinggal yang min X tambah Y kurang dari 2. Yang ini udah sama, kuadran pertama. Nah, yang ini kan kita temunya X min Y lebih besar sama dengan min 2. Ternyata yang diminta di opsinya adalah min X. Berarti kalau min X ya dikalikan lagi dengan min 1. Gitu ya, nanti menyesuaikan dengan opsi. Min X tambah Y. Tandanya ingat kalau X-nya dikali min, berubah. Jadi jadi kurang dari 1. 2 ya. Jadi nanti tandanya berubah jadi kurang dari. Hasilnya adalah yang betul ya, yang ini. Yang C betul. Oke. Najla, terima kasih. Oke, nggak apa-apa Ulfi. Waktunya sudah, alhamdulillah sudah habis ya, pas ya. Nanti kalian nomor selanjutnya tinggal dipelajarin lagi seperti yang tadi ya. Supaya nanti ulangan bisa. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Terima kasih banyak semuanya sudah berpartisipasi ya. Udah semuanya, insya Allah mudah-mudahan nggak ada yang terlewat untuk disebutkan namanya. Kalau yang belum juga nggak apa-apa, kita lihat minggu depan lagi ya. Ya, tinggal yang tadi ya, yang hilang-hilangan. Mudah-mudahan tidak hilang-hilangan lagi. Oke, terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan pra-UH-nya bisa dikerjakan. Minggu depan kita lanjut bahas pra-UH dari awal SPLDV sampai yang sekarang ya. Dan hari Jumatnya jangan lupa ulangan. Jadi ulangan di tanggal 25 ya, kalau nggak salah 25 November. Hari Jumat aja pokoknya. Oh, Zaranya kelempar. Nggak apa-apa. Oke, kita sudah selesai. Mudah-mudahan kalau ada yang mau ditanyakan boleh japri ke Ibu ya. Apapun itu, tanya soal, tanya apapun, boleh japri ke Ibu. Terima kasih banyak semuanya. Ibu pamit dulu. Semoga tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu.